ketika kita berbicara Tuhan itu kuasa, ada pertanyaan tambahan. Apa yang dikuasai Tuhan? Yang dikerjai kudrat, yang jaiz saja, bukan yang pasti-pasti. Saya mau tanya, orang dagang tuh pasti untung nggak? Enggak. Mustahil untung nggak? Kenapa tidak? Bisa saja makin meningkat. Untung dalam dagang tuh jaiz, bisa untung. Ini kudrat kerja di sini nih. Bisa saja membuat dagang untung, bisa saja membuat dagang rugi. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahia la tata'allaqu illa bil jaizat. Adapun dia sifat kudrat, yaitu tidak berta'alluq oleh sifat kudrat kecuali kepada perkara-perkara yang jaiz saja. Li'annaha in ta'allaqat bil wajibi fala yasihu an tu'dimah. Karena bahwasanya kudrat, yaitu jikalau berta'alluq oleh kudrat dengan perkara yang wajib, maka tidak benar oleh bahwa meniadakan kudrat akan yang wajib itu. Li'annahu la yaqbalul adama, karena bahwasanya yang wajib yaitu tidak menerima oleh yang wajib akan ketiadaan. Wala yasihu an tujidahu, dan tidak sah oleh bahwa mengadakan oleh kudrat akan perkara wajib. Li'annahu yalzamu minhu tahsilul hasili, karena bahwasanya yaitu melazimkan daripada mengadakan oleh menghasilkan sesuatu yang hasil yang ada. Wa in ta'allaqat bil mustahili fa'alal aksi min dhalik, dan jikalau berta'alluq oleh sifat kudrat dengan perkara mustahil, maka yaitu atas kebalikan dari yang demikian itu. Wala yalzamu ala adami ta'alluqiha bihi ma'ajizun, dan tidak melazimkan atas ketiadaan ta'alluqnya kudrat dengan wajib dan mustahil oleh kelemahan. Li'annahu ma laysa min wadha'ifiha, karena bahwasanya wajib dan mustahil yaitu tidaklah keduanya yaitu daripada tugas kudrat. Wa yastahilu alaihi al-ajzu an mumkinin ma, dan mustahil atas Allah oleh lemah dari perkara mungkin macam apapun. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian tauhid kita masih membahas lanjutan pembahasan sifat kudratnya Allah. Kudrat. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kudrat.
Kudrat itu bahasa Arab, bahasa kitanya kuasa. Kuasa itu bahasa kitanya mampu. Mampu itu artinya Allah itu bisa. Bisa apa aja. Jadi Allah itu, saudara, mampu, kuasa, bisa mengadakan yang belum ada, bisa mampu meniadakan yang ada, itu bisa. Allah yang tadinya miskin, Allah mampu membuatnya kaya. Yang tadinya bodoh, Allah mampu membuatnya berpengetahuan. Yang tadinya enggak punya keturunan, Allah mampu memberinya keturunan. Meski logika enggak mendorong, dengan umur yang tidak memadai, semacam Nabi Zakaria alaihi salam. Allah mampu juga yang kaya dibuat miskin. Tadinya raja kontrakan, semua orang ngontrak sama dia, akhirnya malah dia yang ngontrak. Bisa. Yang tadinya dia sehat jadi sakit, bisa. Segalanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa, sebab Allah memiliki sifat kudrat. Kudrat, kuasa, bisa. Dengan kudrat yang mutlak. Sementara kita sebagai ciptaannya, sifat dasarnya adalah al-ajzu. Sifat dasarnya lemah. Kita ini semua yang ada nih, semuanya lemah. Tidak ada kita orang yang punya kuasa. Lemah. Mana buktinya kita orang ini lemah? Buktinya banyak keinginan-keinginan di dalam hati yang belum terwujud. Ini yang ngaji nih, punya kepengenan enggak? Hah? Punya kepengenan enggak? Punya. Banyak enggak? Yang udah hasil sama yang belum. Banyak yang mana? Tuh. Yang udah hasil sama yang belum, banyak yang mana? Belum. Itu menunjukkan lemah. Tidak punya kudrat. Kenapa tidak punya kudrat? Karena bukan Tuhan. Begitu. Yang punya kudrat hanya Tuhan. Namanya Allah. Kita ini lemah. Jadi lemah itu watak dasar kita. Emang dari sononya lemah. Kalau kita ada kemampuan, kita ada kebisaan, kita ada kekuasaan, itu kekuasaan baru namanya.
Itu namanya kemampuan baru, kebisaan baru. Artinya baru, dulunya enggak bisa, dulunya enggak mampu, dulunya enggak kuasa. Itu sadari. Begitu. Kita jadi RT, sebelumnya bukan. Karena sebelumnya bukan, nanti juga bukan. Biasa aja. Kita jadi RW, sebelumnya bukan. Orang biasa, rakyat biasa. Nantinya juga rakyat biasa. Sebelumnya kita presiden, sebelumnya bukan presiden. Biasa, nantinya biasa. Ya, jadi enggak boleh mempengaruhi. Inilah lemah kita. Lemah kita. Enggak kita ada kemampuan. Maka dengan kita ngaji kudrat itu, maknanya kita harus hidup di atas keoptimisan. Hidup kita harus optimis. Harus, jangan kita apatis, jangan pesimis. Kita makhluk lemah, punya Tuhan yang punya sifat kudrat. Ini harus ditanamin dalam hidup kita, biar tenang. Tuhan tuh apa aja bisa. Sampai ayam anaknya 8. Banyak 8 itu, saudara. Banyak apa dikit? Banyak. 8. Kontrakan gak punya, ayam. Warung gak punya, toko sembako nggak punya ayam. Ijazah nggak punya, ijazah untuk ngelamar pekerjaan nggak punya. Dia kantor di mana dia kerja nggak ada. Anak 8, mana lakinya si boy kagak open, kagak ngurus. 8 anaknya, bagaimana ini harus ngegedeinnya. Begitu montang manting, tapi enggak. Dia yakin Tuhannya kudrat, punya sifat. Allah itu kuasa, bisa ngegedein anak yang 8 sampai jadi babon-babon lagi. Begitu, saudara. Kenapa? Yakin kalau Tuhannya punya kudrat. Kudrat itu ayam yang enggak punya akal, yakin. Maka kudrat ini tanemin di hati kita bahwa Allah punya sifat namanya kudrat, kuasa, saudara. Kuasa. Allah tuh kuasa. Nah, berbicara kudrat, kudrat ini sifat ma'ani namanya. Kudrat memiliki ta'alluq. Ta'alluq itu apa ya? Ta'alluq itu daya kerja. Ta'alluq itu beroperasi.
Ta'alluq itu ketika kita berbicara Tuhan itu kuasa, ada pertanyaan tambahan. Apa yang dikuasai Tuhan? Begitu. Kalau berbicara Tuhan itu mampu, apa yang dimampuhi Tuhan? Kalau berbicara kudrat itu artinya bisa, apa yang dibisai Tuhan? Begitu. Dengan sifat kudrat. Nah, inilah kajian kita pagi hari ini. Wahia la tata'allaqu illa bil jaizati. Sifat kudrat itu tidak berta'alluq. Berta'alluq itu beroperasi, daya kerja, kecuali beroperasinya pada perkara jaiz saja. Jadi ta'alluq itu apa? Ta'alluq itu menuntutnya sifat akan pekerjaan yang lebih. Ta'alluq itu menuntutnya sifat akan pekerjaan yang lebih dari sekedar berdirinya sifat pada zat. Jadi ta'alluq itu menuntutnya sifat akan pekerjaan yang lebih daripada sekedar berdirinya sifat pada zat. Jadi menuntutnya sifat kudrat pada yang dikuasainya. Apa yang dikuasainya? Nah, perkara di dunia ini ada 3, enggak lebih. Ada 3 menurut akal. Ada 3 dirumusinnya. Yang pertama barang pasti. Yang pertama namanya barang pasti. Pasti. Yang kedua namanya mustahil, tidak mungkin. Pertama pasti, kedua tidak mungkin, yang ketiga serba mungkin. Serba mungkin. Apa tuh serba mungkin? Bisa ada, bisa enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Tempo-tempo ada, tempo-tempo enggak ada. Ini namanya bahasa Arabnya jaiz. Jaiz. Yang dikerjai kudrat yang jaiz saja, bukan yang pasti-pasti. Kalau pasti enggak, yang mungkin-mungkin saja. Saya mau tanya, orang dagang tuh pasti untung enggak? Hah? Enggak. Jadi orang dagang tuh mustahil untung enggak? Hah? Kenapa tidak? Bisa saja makin meningkat.
Jadi untung dalam dagang tuh apa hukumnya? Jaiz, bisa untung. Ini kudrat kerja di sini nih. Bisa saja membuat dagang untung, bisa saja membuat dagang rugi. Kudrat yang mungkin orang menikah itu pasti punya anak enggak? Enggak. Orang menikah itu mustahil punya anak enggak? Orang menikah tuh mustahil punya anak enggak? Enggak. Orang menikah itu bisa punya anak, bisa enggak. Ini kudrat kerja yang jaiz. Semua yang di jagat raya nih dikerjain nama kudratnya Allah. Karena semuanya serba mungkin. Serba mungkin. Allah bersifat wujud, pasti apa mungkin? Wajib enggak? Ini kudrat enggak ngadain yang pasti. Yang udah pasti tidak karena yang udah pasti ada diadain. Namanya ngajarin bebek berenang. Uang udah pasti ada dikerjain. Namanya pekerjaan yang sia-sia. Udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Begitu juga yang mustahil. Allah punya anak. Mustahil enggak? Mustahil enggak? Tuh, mustahil. Barang mustahil enggak ada hubungan dengan kudrat. Wong yang kagak mungkin ada, lalu kemudian diadakan. Yang nggak mungkin, nggak ketemu. Wong barang kagak mungkin. Kagak mungkin. Itu namanya kudrat itu berta'alluq kepada perkara yang jaiz saja. Kalau secara umum tidak ada yang mustahil pada Allah. Itu secara umum tuh bahasa orang. Maknanya barang yang mungkin semuanya enggak jadi mustahil. Kita orang miskin bisa kaya. Kita orang bodoh bisa pinter. Kita yang kaya bisa miskin. Kita yang sakit bisa sehat. Yang sehat bisa sakit. Semuanya di dunia ini nih namanya barang mungkin. Barang yang mungkin jangan sekali-kali dipastikan. Barang yang mungkin jangan sekali-kali mindset kita memutuskan dengan bahasa pasti. Nih yang ngaji nih, saya mau tanya. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak ini? Kedengeran enggak sini? Kedengeran enggak?
Tapi enggak, yang jawab ada 2. Ini nih, yang ngaji nih, saya mau tanya, pasti masuk surga enggak? Jadi saudara jangan nyengir, biar otaknya jalan, begitu loh. Ini kalau ditanya A pasti, B belum pasti, tinggal jawab aja. Kalau salah dibenerin, kalau bener diiyakan. Jangan melotot, sayanya bingung. Begitu maksudnya. Sebab ini ngaji kudu paham. Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Hah? Belum pasti. Ini yang ngaji ini pasti masuk neraka enggak? Belum? Bisa saja. Yang ngaji ini bisa masuk neraka enggak? Bisa. Yang ngaji nih bisa masuk neraka enggak? Hah? Bisa. Mungkin enggak masuk neraka? Yang ngaji nih mungkin. Mungkin masuk surga? Tuh. Ini kenapa kita ngaji? Lagi ngaji aja. Lagi ngaji aja mungkin saja masuk, apalagi enggak ngaji. Begitu. Yang ngaji aja belum tentu masuk, apalagi yang enggak ngaji. Yang ngaji aja belum tentu. Ini mah keyakinan, bukan praktek. Ini keyakinan yang kalau enggak duduk jadi rusak. Bang ngaji yuk, bang sholat yuk. Lu jangan ngajak-ngajak gua sholat. Lu aja sholat nih belum tentu masuk surga. Lu harus tahu itu. Kata dia, itu kita langsung ciut. Gua sholat aja iya juga belum tentu masuk surga. Lu mau kemana bang? Mau keramat terompang, mau mancing? Gue ikut lu aja dah. Orang sholat aja belum tentu. Jadi dia nggak paham. Kalau dia paham, otaknya bakal menjawab. Lu nih sholat nih belum tentu masuk surga. Lah jawab. Apalagi lu bang yang kagak sholat. Gua aja nih bang yang sholat belum tentu, tapi bang ada harapan. Ada harapan. Harapan masuk karena saya jalanin prosedurnya. Kayak abang nih bawa joran. Ini ada harapan dapat ikan. Belum pasti sih. Belum pasti dapat. Belum. Tapi kayak abang ini ada harapan. Yang bawa joran aja menuju ke empang belum tentu dapat ikan. Jangan diem abang, berangkat aja. Jangan iya juga gua bawa jorannya belum tuh dapat. Ya udah deh nggak jadi. Lah kagak dapet ikan tambah. Begitu kalau di rumah aja.
tinggal jawab. Apalagi lu yang kagak berangkat mancing. Gua aja yang mancing belum tentu dapet, apalagi yang kagak mancing. Sama, gua ngaji aja nih belum tentu masuk surga, apalagi kagak ngaji. Begitu kagak ngaji, orang yang ngaji aja cuman karena dia ngaji ada harapan. Sekolah belum tentu sukses, belum tentu lulus. Saya enggak sekolah deh biar lulus. Dah rumus dari mana? Sekolah kagak pengen lulus. Rumus dari mana? Itu enggak ketemu. Jadi semua itu serba mungkin. Nah, serba mungkin tuh jaiz dan qudrat Allah berta'alluq kepada perkara-perkara yang jaiz. Logikanya, kalau beroperasinya pada perkara pasti, enggak mungkin kudrat menghilangkan yang pasti ada. Sebab yang pasti tidak menerima kemustahilan, tidak ada. Begitu juga enggak mungkin ngadain yang pasti. Karena itu namanya taksilul hasil, ngajarin bebek berenang. Sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau ada yang nanya, apakah Tuhan itu kuasa bikin anak? Kita jawab, enggak, bukan tugasnya. Karena kudrat Allah tidak berhubungan pada yang mustahil. Kita ambil contoh, ada pakar tafsir hebat Indonesia namanya Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab, anak cucu baginda Nabi. Pak Quraisy Shihab ini hebat. Lalu kemudian naik mobil, bannya bocor, kena paku, suruh nambal ban, kagak bisa. Profesornya copot nggak kira-kira? Copot nggak? Kenapa? Kenapa? Bukan tugasnya. Jadi begitu. Jadi yang mustahil enggak ada. Allah mustahil. Yang pasti enggak ada. Apakah kudrat itu mengadakan Allah? Wujudnya Allah pasti. Ngapain juga yang udah pasti ada diadain? Begitu. Yang udah pasti enggak mungkin ditiadain. Begitu. Sebab itu bukan tugas kudrat. Apakah lemah jadi Tuhan? Tidak. Sebab tidak menjadi lemah karena bukan tugasnya. Kudrat itu beroperasi pada perkara yang mungkin. Maka kalau kita ngaji Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in ini syai'in apa? Syai'in mungkin. Bukan syai'in wajib, bukan syai'in mustahil. Maka kul di situ tuh namanya kul majmu' begitu kalau dalam kaji ilmu logika itu. Maka saudara, sesudah kita faham Allah itu kuasa, berarti tidak mungkin Tuhan itu lemah tuh tidak bisa ngadain yang enggak ada menuju ada, enggak bisa.
menghilangkan yang ada menuju tidak ada, tidak bisa. Itu kalau kita udah tahu tuh Tuhan itu kuasa, saya pengen contoh dong kuasa Tuhan. Ya Allah, kita aja dari kuasa Tuhan ini ada. Ya Allah, perut ibu kita segitu, pintu keluar kita kayak begitu, bisa ngeluarin kita, kuasa Allah. Ada yang kurang yakin, sesar aja dah, takut nggak muat doang dari situ. Dia kata takut, dia agak pikirin, dia aja yang takut nih, keluarnya dari situ, keluarnya begitu saudara. Itu yang namanya sesar itu buat darurat. Yang namanya darurat enggak tiap hari, enggak saban hari, apalagi saban tahun. Begitu. Darurat itu sifatnya lama apa sebentar? Hah? Lama apa sebentar? Hah? Sebentar. Darurat sebentar. Stabil, aman, sifatnya lama apa sebentar? Lama. Tapi kenapa pandemi lama? Kan darurat. Ya Allah. Lah kalau darurat mau nggak lama. Kok darurat kok lama? Kadang muncul darurat, kadang hilang. Darurat itu nggak begitu. Kita nih makan bangkai boleh kalau darurat, tapi enggak saban hari. Kalau saban hari mau namanya doyan, bener nggak? Hah? Darurat itu enggak saban hari, saban tahun sampai bertahun-tahun darurat. Ntar didaruratin apa? Itu sih dibuat darurat. Darurat itu bagaimana? Begitu. Darurat. Maka Allah tuh bersifat kudrat. Mana contoh kudrat? Yang gampang. Nyamuk. Ya Allah, nyamuk kecil begitu. Kecil. Nyamuk tuh kecil. Ada matanya enggak? Ada. Berapa? Ingat-ingat dulu dah, jangan jawab aja. Ada berapa? Hah? 2. Ada 2. Itu mata nyamuk sama mata kita. Gedean mana? Hah? Gedean mana? Mata kita. Kalau ama kitanya apalagi? Itu mata nyamuk 2. Ini Allah kuasa. Matanya kecil. Kita matanya gede. Kecil. Udah kecil. Itu ruangan itu gelap. Ruangannya gelap. Lampunya dimatiin. Gimana ngelihatnya? Ngelihatnya gimana? Udah kecil matanya, ruangannya gelap. Udah gelap, pakai anti, pakai baygon, lavender, apa itu namanya itu ya? Hah? Autan, pakai autan. Habis itu pakai selimut. Pakai selimut orang. Dia tidur, lampunya dimatiin. Pakai autan. Pakai selimut. Kalau kata kita tuh nyamuk, ya Tuhan, mata gua kecil.
digelapin lagi. Habis begitu pakai autan, pakai selimut. Gimana gua makan? Enggak, dia enggak bingung. Biar kata begitu, kata nyamuk terserah lu dah, manusia terserah lu. Lu mau tidur pakai lampu, maukah lu matiin? Lu mau pakai autan satu pabrik, lu mau pakai selimut 7, terserah lu. Yang penting Tuhan gua kuasa, tetap gua bisa makan. Walaupun udah pakai autan, masih digigit nyamuk juga. Hidup sampai sekarang nyamuk. Hidup. Enggak nyasar gigitnya, gelap padahal. Mata kecil, gelap, pakai selimut, nembus juga. Enggak bisa tidur, uang di kuping. Begitu enggak? Sementara dokter matanya gede banget. Dokter lah, sama mata nyamuk gedean kita. Itu mau operasi, nggak cukup lampu segini nih kayak mesin, masih dikit, masih banyak lampu. Banyak nih, ini ruang operasi, lampunya nyorot. Mana? Mata gede, lampu banyak, kan terang banget. Begitu. Itu mau nginpus masih salah. Di mana? Ini berbicara keyakinan. Keyakinan. Nyamuk aja kecil begitu yakin. Itu kan hebat Allah ngasih keyakinan begitu. Nah kita minta kayak begitu maksud saya. Belum lagi ada belalainya nyamuk. Ada belalainya enggak? Hah? Ada. Bolong enggak? Dari mana saudara tahu bolong? Oh bisa nyedot darah. Tuh gimana ngebolonginnya kecil kayak begitu. Tapi Allah kuasa. Kuasa. Ini begitulah sel-sel saraf kita di badan kita. Ini bolong saudara. Boleh tanya sama dokter. Itu buat ngalirin darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ini nggak boleh mampet. Mampet jadi penyakit. Itu begitu. Kenapa orang pada diurutin? Itu bagaimana sendi-sendi peredaran darah ini biar nggak mampet. Begitu maksudnya. Itu teorinya begitu. Teori. Jadi ini semua Allah kuasa. Sehingga jadi muslim enggak boleh pesimis. Jadi muslim enggak boleh apatis. Kita sakit, ingetin Allah punya sifat kudrat. Maksimalkan. Tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita untuk memaksimalkan ikhtiar. Berhasil tugas Tuhan yang punya kudrat. Itulah kita. Nggak usah bingung. Hidup. Yakin kita hidup. Lihat teman-teman kita yang ketakutan sama corona nih. Maren-maren hidup sampai sekarang. Hidup. Masih hidup. Masih sehat. Masih makan. Itu yang takut.
apalagi yang berani. Begitu. Yang takut aja hidup. Tinggal kita yakin sama Allah. Ini kudu mantap kita. Kalau selagi hidup masih banyak jalan rezeki kita. Gua mau pensiun. Bagaimana ini? Kayak enggak paham Tuhannya sifat kudrat. Baru mau pensiun. Tanya dong tetangganya yang udah pensiun 20 tahun yang lalu. Biasa aja. Itu udah pensiun. Ini belum, baru mau. Bingung. Kayak Tuhannya kantor. Kalau berhenti dari kantor ini, mati gua. Begitu. Dia kagak ingat baba dia nggak punya kantor. Hidup. Karena yakin Tuhan ada. Jadi tenang. Tenang. Ini yang harus dimiliki oleh orang yang ngaji sifat kudrat. Tenang. Jadi kita jangan bingung. Kalau kita tahu Allah bersifat kudrat, sadari kita ini lemah. Bila keyakinan itu kuat bahwa diri kita lemah, maka hidup kita dalam bimbingan Tuhan. Kenapa kita lagi sholat disuruh ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus? Yang oleh orang yang nggak ngerti bilang ini berarti belum lurus, minta jalan yang lurus mulu. Belum lurus. Bukan. Jalan yang lurus ini bukan punya kita. Menuju surga itu bukan punya kita, punya Allah. Maka kita menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Allah untuk terus lurus menuju Allah. Yang disebut dinul Islam ini bisa goyang-goyang. Bisa goyang-goyang. Ini penting supaya kita itu benar adanya. Taruh di otak kita. Sampaikan kepada mereka yang sakit udah tahunan. Anda jangan frustasi. Anda harus berta'alluq sama Allah yang punya sifat kudrat. Allah kuasa. Penyakit tidak ada di jagat raya ini separah penyakitnya Nabi Ayyub alaihi salam. Ini sebagai gambaran penyakit terparahnya penyakit. Paling parah. Tapi dia tidak cengeng. Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Bahasa kitanya ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Duhai Allah Tuhan yang paling sayang sama siapapun. Sayangi kami. Beri kesembuhan. Baca itu dia kalau sakit parah. Kalau disuruh baca sallallahu alaihi Muhammad 400 sampai 1000 tuh kalau sakit udah saya kasih tuh waktu itu. Kalau nggak mau baca itu masih kepanjangan, yang pendek ya arhamar rahimin. Baca itu. Yang banyak. Nabi Ayyub parah penyakitnya. Yang dokter stres untuk ngobatinnya. Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahim. Tuhan saya sakit. Para dokter sulit ngobatin. Engkau Maha Penyayang. Allah kasih sembuh. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahim. Ya arhamar rahim. Daripada sakit ngomel-ngomel mulu, baca. Gantung sama Allah. Allah kasih sembuh. Maka cara Allah ngasih sembuh, ada yang lewat resep dokter, ada yang lewat obat warung aja sembuh. Allah mau kuasa.
Kadang yang kata dalam teori ilmuwan kesehatan enggak masuk akal, tapi sembuh, Allah kuasa. Ada anaknya cegukan, tahu cegukan? Apa namanya? Cegukan. Ya Allah, tikar pojoknya tuh dirobek, tikar pandan, diludahin, taruh di jidat anaknya. Cegukannya hilang. Tanya sama Pak Dokter tuh, sambungannya dari mana? Faktanya hilang. Yakin Allah kuasa. Kuasa. Pakai tikar pandan. Bener nggak? Ah, berarti udah tua nih. Amalan orang dulu tuh kayak begitu. Sampai kemudian anaknya enggak habis akal juga. Dan bergantung Allah bersifat kudrat. Udah kagak ada tikar, tisu sekarang. Tisu, robek aja pojoknya. Anaknya bayinya cegukan. Ini bagaimana ini ya? Tisu aja. Pakai ludah dia. Tempelin jidatnya. Hilang. Kata dia, hebat gue. Kagak, bukan lu, Allah. Allah yang hebat, yang punya kudrat. Lu tadi bergantung sama Allah. Allah kasih. Tuh Allah kuasa, saudara. Kuasa. Karena makhluk ini lemah. Makhluk ini lemah. Enggak ada yang hebat. Enggak ada. Maka bergantunglah kepada yang hebat, Allah. Dan manusia dirancang oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bergantung kepada yang punya sifat kudrat. Jangan lari dari Allah. Kalaulah kita sekarang nih miskin, nggak punya duit, lihat dong orang non muslim. Nyembah Allah juga kagak. Ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, macam-macam. Kasih makan sama Allah. Masa kita yang ibadah ilokan kagak dikasih makan? Kasihlah. Yang tenang aja. Jangan dipuyang-puyangin. Itu yang dipuyang-puyangin tuh duit. Bener nggak? Yang dipuyang-puyangin itu apa? Duit. Tuh duit. Yang kita puyangin tuh. Saya nggak paham di An-Nur ini. Di Duren Sawit ini, kalau orang wafat tuh habis dimandiin, dikafanin nggak? Hah? Dikafanin nggak? Dikafanin. Ada nggak yang nggak dikafanin? Enggak ada. Semuanya dikafanin. Nah itu biasanya kalau dikasih kain kafan tuh, dikasih kantong kayak begini nggak sih? Kain kafannya? Hah? Oh enggak. Jadi enggak ada duit yang dibawa. Jadi saudaramu yang apa? Saudara yang saudara puyang-puyangin tuh duit banyak, enggak dibawa. Nanti kita mati, tuh bini kita tuh duit yang ada buat beli bedak lapis 7 sama lipstik. Begitu. Nanti dia nyari dia laki. Mana lakinya musuh kita waktu hidupnya? Enak nggak dia? Enak nggak? Enak nggak dia? Enak. Dia. Lah kita yang puyang-puyang tiap hari. Sampai nggak keburu dohor, asar, maghrib, bisa subuh.
nggak keburu ngaji, nggak keburu puyeng nyari duit, ujungnya kita mati. Enggak ingat. Pertama doang dia ngomong ikhlas eneng bang, abang duluan, begitu. Coba gila nggak tuh? Waktu hidupnya gua sehidup semati janji di pohon pisang kali itu. Kagak. Lah yang kita puyeng-puyengin mau ngapain? Toh dibawa mati kagak. Jadi apa yang Anda puyengin sesuatu yang tidak manfaat kalau Anda mati? Mau ngapain puyeng-puyengin? Begitu. Begitu juga ibu-ibu. Mau puyengin apa? Tetaplah saya kira di tajur juga nggak ada yang dikasih kantong ya. Kasih kantong nggak? Enggak. Mati, ya lakinya nangis. Bentar lah, ambil ngelirik sama yang takziah. Ada nggak? Tuh, belum juga dikubur. Ada nggak? Begitu. Belum dikubur. Jadi muyengin apa hidup ini? Yang harus dipuyengin bagaimana biar bisa lolos dari pertanyaan mungkar nakir. Bagaimana biar bisa lolos lewat dari jembatan yang orang-orang sebut Siratal. Tuh biar lolos. Ini yang kudu puyengin. Yang kayak begitu. Karena itu adalah ujung ke sana. Bagaimana caranya? Maka duit adalah alat untuk mengantarkan orang untuk dekat sama Allah. Jangan jadi hamba matre. Apa itu hamba matre? Kayak seorang cowok punya cewek kaya ceweknya, lah dia ndak punya apa-apa, ngape lama, kok lama banget datangnya, maklum lah kan saya tinggal di Ciledug juga jauh tuh di ujung, dia kasih ya, ini kan Babelan, Bekasi apa tuh ya, Utara, ini kan Babelan, jauh. Begitu kudu ke naik C11 dulu. C11 ya? Begitu enggak? Oh iya itu dulu. Begitu, sampai Ciledug dulu. Di Ciledug dulu di situ tuh. Nunggu dulu busway-nya. Begitu, kali aja dari Puri Beta itu ke situ, nunggu dulu. Lah lama. Ya udah kalau begitu gue kasih motor aja PCX. Kasih motor sama ceweknya. Kan baik banget tuh cewek. Maksudnya cewek biar ngapelnya sering. Tuh motor bukan buat ngapel main mulu ke Geraha Raya. Sektor 7, Geraha Raya, sektor 7. Main aja, kadang nggak Green Lake main. Ceweknya kagak diapeli. Asik aja dengan motornya. Yang kayak begini ini namanya cowok apa? Matre. Tuh cewek yang ama yang model begitu tuh demen apa kagak? Kagak. Allah begitu. Kita nggak punya apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang kita punya motor lah, punya mobil lah, ada yang punya kontrakan lah, punya ini. Terus kemudian kita asik sama duitnya, asik sama pekerjaannya. Allahnya nggak kita ingat. Lah Allah kuasa, gua bikin susah lu, susah ini. Mau ngapain? Namanya hamba matre. Maunya ama rezekinya doang, ama pemberi rezeki kurang mau deket. Ini namanya hamba begini ama Tuhan kagak demen gedek model begini. Tapi Tuhan mau baik, kasih biar lu kagak ibadah. In khalaftani fi faridati ya ibna Adam, in khalaftani fi faridati lam ukhalifka fi rizqik. Manusia, andai kau tidak patuh kepadaku pada perintahku, jalanin kewajibanku, aku enggak
tetap komitmenku untuk memberi rezeki, ku beri walaupun kau nggak ibadah. Allah baik, apalagi kalau kita ibadah. Karena itu saudara, keyakinan sama kudrat ini kudu nempel di hati, kudu tenang. Dan saya pengen tenangnya bukan di majelis doa, keluar dari An-Nur puyeng lagi, enggak nyangkut berarti. Ini repot. Begitu. Pengennya itu tenang terus. Keyakinan mau tuh jangan goyang-goyang. Jangan. Allah kuasa. Jangan puyang-puyang. Temen kita, ya Allah bingung anak nih, ya Allah banyak nih gimana. Sekarang udah ngawinin, dia bingung, Allah kasih. Apalagi kalau yakin Allah punya sifat kudrat. Ini penting. Keyakinan pada sifat kudrat itu melahirkan berbagai macam akhlak-akhlak yang mulia. Kudrat. Ya Allah, kambing anaknya dikit, 2 3 paling jarang. Kalau anjing anaknya banyak, 8 kadang punya anak anjing. Udah anaknya 2 tuh kambing dipotongin mulu. Apalagi Idul Adha begini, banyak dipotongin. Di masjid-masjid itu antara kambing sama sapi banyak mana? Kambing. Potongin terus. Anjing nggak pernah dipotong-potongin. Nggak ada tuh kebuli anjing, nggak ada. Akekah anjing, nggak ada. Nggak ada. Apalagi kurban anjing, nggak ada. Nggak dipotong-potong. Kalau kambing mau ada kebuli kambing, ntar akekah, mana yang lahir laki mulu lagi, 2 lagi, kan begitu. Itu ada potong lagi. Kalau pakai akal nih, akal kita, kudunya juga di jagat raya ini yang banyak kudunya anjing. Wong beranak banyak ora pernah dipotong. Kudunya yang banyak anjing. Kudunya yang paling dikit dan habis kambing, sebab potongin terus. Tapi iman berkata, faktanya yang banyak di jagat raya ini kambing. Kenapa kambing bukan anjing? Kambing dapat barokah. Kambing itu dapat barokah. Barokah apa? Barokah berbagi. Keyakinan Allah punya sifat kudrat. Barokah. Yang kambing ngomong kalau bahasa kita orang, kata kambing tuh kalau pakai bahasa kata-kata, hai manusia, contoh gua, berbagilah. Kayak gua nih dipotongin terus. Dengan dipotong tuh enggak ngabisin, enggak. Dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Contohnya saya berbagi mulu. Kata kambing, bukan makin dikit, makin banyak. Itu kambing. Menanamkan pentingnya dipotong kambing. Cuman kita nggak ngerti pelajaran dari kambing ini. Ada kotak amal Jumat lewat, pura-pura merem. Kalau udah lewat dari depan kita, melek lagi. Ini mata kayak ada remote-nya. Begitu. Kenapa? Karena kita enggak ngikut nih sama kambing nih. Keyakinan. Lihat no orang mancing. Saya demen sama orang mancing. Begaul. Kenapa? Akhlaknya baik. Begitu. Akhlaknya mulia. Saya begaul sama tukang mancing. Orang yang akhlaknya mulia, orang tukang mancing.
Begitu. Baik, nggak bisa maju. Saudara, kalau orang mancing itu akhlaknya mulia. Begitu. Dari mana? Dia pengen dibagi sama Allah, pengen dibagikan. Enggak sekonyong-konyong dia kasih pelet. Pelet itu apa ya? Empan. Maka dia ngasih empan. Kira-kira empannya sama ikannya gedean mana? Gedean ikan. Empan kecil, dia yakin Allah balas gede. Saya berbagi ya Rob, kata si tukang mancing. Saya berbagi dan saya yakin kau bakal bagi. Kalaulah si tukang mancing ini enggak ngaji kudrat, enggak ngaji, bawa kail, kagak dikasih umpan, dimakan ikan enggak? Dimakan ikan enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ikan bilang ente pelit. Ini biar paham. Kata ikan ente pelit. Kalau pengen dibagi sama Allah, ente bagi dulu. Berbagi dulu, jangan gak berbagi, entar dibagi. Kita hidup kudu kenal musim. Musim batu berapa juga dibeli, puluh juta batu bacan, ya Allah, sampai kontes itu. Musim corona kemarin, ya Allah, musim yang kayak begitu. Mau model berapa aja tuh masker dibeli. Ada yang warna-warni, demennya kembang, pakai yang beli ada kembangnya juga. Macam-macam, sampai sepeda, beli sepeda. Dia paham nih musim sepeda, beli. Jangankan yang kagak ngaji, yang ngaji beli juga. Itu dia bilang ini lagi nih sekarang nih musim kurban. Kudu ingat, jangan yang dipikirin areng sama tusukan. Ini mah siap-siap beli areng nih, areng nggak kenal musim. Ngurban, ya Robbana, ngurban. Gua nggak punya. Kalau nggak punya latihan ayam dah, ayam. Tapi kalau dipikir nggak punya, coba diurut. Dia ngerokok, mana ngerokoknya sampurna. Udah berapa sebungkus? 27 ribu sehari itu. Kalau sebungkus 27 ribu kali sebulan, berapa? Hampir 800 ribu dah. 821 ribu. 821 ribu kali 10 bulan 8.210.000 kali 12 bulan setahun. Itu kira-kira dapat kambing nggak? Ya Allah, bisa dapat sapi. Ini jangan sampai ngerokok memampu, ngurban tiap tahun, beli areng mulai metusukan. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Waduh, saya nggak mau Idul Adha besok ini di An-Nur. Nggak ada, yang ada areng doang. Ada yang gua nyumbang kipas, ya Allah. Itu nggak usah pakai dus aqua juga masih bisa, kartonnya tinggi-tinggi dong, mak.
Kambingnya dulu. Begitu. Yang benar. Yakin. Bila orang mancing itu faham, yakin kalau gua berbagi, Allah bagi, maka dapat ikan dengan dia berbagi. Maka kita mancing kemurahan Allah di Idul Adha dengan kita ngurban, yakin Allah bakal ganti berlipat-lipat. Nggak ada orang yang ngurban yang kagak ada, yang makin susah, nggak ada, nggak ada. Lihat yang kagak mau ngurban, ntar dikasih ini, kasih itu, sakit, segala macam, akhirnya borot 3 juta, lebih dari 3 juta buat berobatnya. Jadi kita syukurlah sama Allah. Kembali tanamin keyakinan di kita kalau kita makhluk lemah, kita bergantung sama Allah yang punya kudrat, yang kuasa, sehingga kita hidup nggak pernah pesimis, hidup kita optimis. Di depan masih banyak harapan kita, masih banyak rezeki kita. Jangan stres, mantepin tauhid. Nomor 1, hidup kita akan bahagia. Segini aja.